Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kita di malam hari ini, kita akan membahas seputar fikih ibadah. Berhubung bahwa kurang lebih mungkin sekitar 2 bulan lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, dan pada bulan yang agung tersebut ada sebuah ibadah yang sangat spesial, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu as-siyam. Maka oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi seorang muslim untuk mempersiapkan diri, utamanya adalah mempersiapkan ilmu agar ibadah yang kelak dia kerjakan di bulan yang agung ini, ibadah yang hanya setahun sekali, itu benar-benar dia dapat jalani dengan penuh bimbingan dan dengan basirah, dengan ilmu yang benar, hingga akhirnya dia keluar dari bulan Ramadan kelak biidznillah dan ibadahnya diterima oleh Allah, dan dia pun mencapai maksud dari syariat yang Allah Azza wa Jalla amanahkan kepada kita ini, yaitu menjadi insan-insan yang bertakwa. Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Azza wa Jalla telah wajibkan ibadah puasa pada umat sebelum umat Islam. Hal ini seperti yang kita ketahui dalam sebuah ayat yang sangat populer bagi kita dan sering kita dengar, di mana Allah Jalla wa ala mengatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka ayat ini menerangkan kepada kita bahwa ibadah puasa ini bukan hanya kewajiban bagi kita sebagai umat Islam di masa sekarang ini, namun dia merupakan ibadah yang sudah Allah Azza wa Jalla wajibkan sebelum datangnya Islam. Umat-umat sebelum kita juga Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk mengerjakan as-siyam. Adapun pada syariat Muhammad SAW, pada syariat Islam, puasa itu sendiri Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada bulan Sya'ban, di tahun kedua dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya beliau berpuasa 9 kali Ramadan, itu 9 tahun. Maka ibadah puasa ini merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bahkan dia termasuk
rukun dari rukun-rukun Islam. Wajib bagi seorang muslim untuk meyakini kewajibannya. Di samping ya, kapan datang kepadanya bulan Ramadan dan dia termasuk orang yang memiliki atau sudah sampai kepada usia taklif, artinya dia muslim, baligh dan berakal, kemudian datang kepadanya bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan puasa Ramadan, laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang datang kepadanya bulan Ramadan dan dia muslim, baligh, berakal dan tidak ada halangan untuk mengerjakan puasa, maka wajib baginya untuk falyasumhu, untuk dia berpuasa. Kemudian banyak sekali datang keterangan dari ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan keutamaan ibadah yang agung ini. Nah, insya Allah berkenaan dengan keutamaan puasa, tentunya ada majelisnya tersendiri, karena banyak sekali hadis yang menjelaskan akan perkara ini. Di antaranya sebagai isyarat bahwa puasa merupakan amalan yang rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa melihat apakah orang itu puasa ataukah dia tidak puasa. Hanya dia dan Allah Azza wa Jalla yang tahu. Maka oleh karena itu dalam sebuah hadis kata Nabi SAW bahwa Allah berkata, "As-saumu li." Puasa itu adalah untukku. Maksudnya untukku artinya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu hambanya puasa atau tidak puasa. Maka orang yang puasa, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ana ajzi bih." Maka biar aku yang mengganjarnya. Artinya ganjaran puasa Allah Azza wa Jalla tidak sebutkan apa ganjarannya, apa pahalanya. Ini menunjukkan bahwa pahalanya amatlah besar. Apabila lebih jauh lagi kita melihat hal ini, karena pada ibadah puasa itu terdapat unsur kesabaran, seperti nanti akan kita jelaskan. Terdapat padanya 3 macam kesabaran, yaitu as-sabru ala taatillah, bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Begitu juga as-sabru an maharimillah, sabar dari mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, artinya dia tidak mengerjakan. Dan juga yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, bersabar atas takdir Allah Azza wa Jalla yang pahit. Orang yang puasa menahan diri untuk tetap mengerjakan ketaatan, menghindar dari kemaksiatan, sabar dari makan dan minum, menahan lapar. Nah, karena kaitan ibadah puasa ini dengan sabar, kalau kita lihat kepada nusus, kepada nas-nas, teks-teks dan dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan sabar, maka puasa dengan sabar ini ketemu. Jadi kalau puasa tadi kita dengar hadisnya, Nabi SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, "As-saumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku dan biar aku yang membalasnya. Tentang sabar, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah membalas orang-orang yang sabar dengan balasan yang penuh tanpa perhitungan. Berarti ketemu antara syariat puasa dengan perintah untuk sabar, bahwa pada ibadah puasa terdapat kesabaran. Taulah kita kenapa ibadah puasa itu besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga hadis Nabi SAW yang mengatakan dalam sebuah hadis, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa. Barang siapa yang berpuasa sehari karena Allah. Maksudnya dia mengerjakannya semata-mata mengharap ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada maksud lain dari puasanya selain keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ba'adallahu wajhahu 'anil nar. Allah jauhkan wajahnya dari neraka jahanam sab'ina kharifan sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, keutamaan puasa ini mencakup semua macam-macam puasa. Baik yang wajib, seperti misalnya puasa Ramadan, yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Begitu juga puasa nazar, seorang yang bernazar untuk berpuasa, maka dia puasa itu menjadi wajib atasnya. Atau puasa membayar kafarah, ya, karena dia melanggar salah satu dari aturan Allah Azza wa Jalla, maka dia harus membayar dengan puasa misalnya. Ini adalah puasa yang wajib. Begitu juga puasa qada, ya, mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan disebabkan karena ada uzur. Dan juga puasa-puasa sunnah. Semua puasa ini, baik yang rukun, wajib maupun yang sunnah, berpuasa sehari saja karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dan alangkah butuhnya kita, Allah Azza wa Jalla jauhkan diri kita dari siksa api neraka. Di antara jalannya adalah dengan berpuasa. Kemudian ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa ini memiliki hikmah yang luar biasa dalam Islam. Seperti yang tadi telah disebutkan keutamaannya, maka dia merupakan ketaatan yang paling agung, termasuk dari ketaatan yang paling agung. Dia juga merupakan rahasia antara hamba dan Rabb-nya. Dan juga bukti bahwa si hamba itu menunaikan amanah yang Allah Azza wa Jalla embankan, ya, di atas pundaknya. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran, inna aradna al-amanati ala samawati wal ard. Sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit dan bumi untuk mengerjakan ketaatan, menunaikan perintah, meninggalkan larangan. Langit dan bumi ditawarin amanah, mereka menolak. Fabaina yahmilnaha wa ashfaqna minha, maka kami tawarkan kepada manusia, fahamalahal insan, amanah itu pun dipikul oleh manusia. Innal insana kana zaluman jahula. Kata Allah, sungguhnya manusia itu amat gemar melakukan kezaliman lagi sangat jahil. Di antara amanah itu adalah berpuasa, karena puasa di antara ketaatan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Dan juga di antara hikmah puasa juga, seperti tadi telah disebutkan, terkandung di dalamnya 3 macam kesabaran. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar juga terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Di antara hikmah dari puasa juga disebutkan oleh para ulama bahwa orang yang berpuasa itu ikut merasakan apa yang diderita oleh orang-orang yang tidak punya. Merasakan haus, merasakan lapar, sehingga timbul rasa empatinya. Dan lahir pula rasa syukurnya atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Sehingga muncullah dari rasa empati, rasa syukur tersebut, itu toleransi dan sikap solidaritas terhadap sesama. Bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah titipan yang juga dia harus berbagi dengan sesama. Di samping tentunya
hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para atibba, oleh para ahli kesehatan, bahwa pada puasa itu terdapat ya kesehatan, begitu juga rehat bagi pencernaan, dan juga faedah-faedah lainnya. Ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas syariat yang agung ini. Kita akan berpuasa selama 29 atau 30 hari. Yang demikian itu semata-mata demi kebaikan kita sebagai insan, sebagai manusia, dan juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman setelah dia menjelaskan akan syariat yang agung ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak ingin menyulitkan kalian. Jadi sekali lagi bahwa ibadah puasa ini justru adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan kita dan juga bagi akhirat kita. Bagi kehidupan karena di dalamnya terdapat sebab-sebab kesehatan, dan bagi akhirat kita bahwa dia merupakan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekelumit tentang keutamaan dan juga manfaat dari yang disyariatkannya puasa. Nah, lantas apa sih puasa itu? Ini kita akan ulas ya satu persatu dari persoalan-persoalannya biidznillah taala. Kita mengacu kepada kitab Fikih Muyassar fi Daw'il Kitab wa Sunnah yang dihimpun oleh sekumpulan dari ulama dan diberikan pendahuluan oleh Syekh Saleh Ali Syekh hafizahullah taala. Disebutkan bahwa yang pertama adalah persoalan tentang pengertian apa itu puasa. Puasa itu menurut bahasa artinya al-imsak. Artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran kepada Maryam, ibu dari Nabi Allah Isa alaihissalam, saat dia takut untuk membawa Isa yang masih jabang bayi, yang masih merah untuk menemui kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada Maryam, kalau kaum mau bertanya-tanya kepadamu, maka bilang saja kepada mereka, aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Apa yang dimaksud dengan puasa pada ayat ini? Yaitu al-imsak, yaitu untuk tidak berkata-kata. Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar karena Allah untuk berpuasa, maksudnya dijelaskan pada keterangan berikutnya, falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada siapapun hari ini. Jadi as-saum ya itu mengandung makna as-sabr, karena as-sabr juga al-imsak. Sabar atau sabar itu artinya juga imsak, yaitu menahan diri. Maka siam atau puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Adapun menurut syariat, pengertian puasa adalah al-imsaku anil akli wa syurbi wa sairil muftirat. Menahan diri dari makan, minum, dan dari semua hal yang membatalkannya. Dan akan disebutkan nanti bahwa pembatal-pembatal puasa itu ya apabila dikembangkan ya itu bisa menjadi 7 pembatal. Dan kalau dikembangkan lagi bisa lebih daripada itu. Namun usulnya yaitu pokok-pokok dari pembatal puasa itu 3. Makan, minum, dan hubungan suami istri. Makan, minum, dan hubungan suami istri. Nah, adapun di sini kelak akan disebutkan ya bahwa pembatal-pembatal itu ada 7 macam.
Ya, secara ringkas kita sebutkan saja apa yang 7 macam tersebut. Nanti secara detailnya kita akan bahas satu persatu. Pembatal-pembatal yang 7 macam itu, yang pertama adalah ya, makan minum dengan sengaja. Artinya kalau tidak sengaja maka tidak batal. Kemudian yang kedua adalah al-jima', yaitu ya, berhubungan suami istri. Kemudian yang ketiga adalah muntah dengan sengaja. Ya, bukan ya orang yang muntah ya karena tidak bisa menguasai dirinya. Artinya muntah dengan sengaja itu seperti misalnya dia masukkan tangannya ke mulut untuk dia keluarkan apa yang ada dalam perutnya. Kemudian yang keempat adalah berbekam. Kemudian yang kelima, ini untuk perempuan, yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Dan yang keenam adalah niat untuk berbuka, ya, niat untuk membatalkan. Kemudian yang ketujuh adalah riddah, yaitu murtad, keluar dari Islam dengan melawan pembatalnya. Nah, itu secara ringkas apa saja pembatal-pembatal puasa. Namun usulnya, yaitu pokoknya cuma 3. Itu makan, minum, dan hubungan badan. Nah, kembali kepada pengertian puasa menurut syariat, yaitu menahan diri dari makan minum dan dari semua pembatalnya disertai dengan niat. Ya, niat maksudnya adalah disertai dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian durasinya semenjak terbitnya fajar shadiq. Fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau kita sebagai orang awam gimana? Cukup kita lihat kepada ya jadwal masuknya waktu sholat subuh. Ya, artinya misalnya waktu sholat subuh seperti misalnya di Indonesia jam 4.25, ya maka berhenti ketika itu. Ya, jangan dilanjutkan karena itu awal dari puasa. Ya, sedikit saya ingin kasih tambahan bahwa dalam Islam itu nggak ada istilahnya imsak ya 15 menit sebelum subuh sudah ya tidak boleh makan. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas oleh kalian benang hitam dari benang merah, ya, khaytul abyadu minal khaytil aswad, benang putih dari benang hitam sebagai tanda masuknya waktu fajar. Jadi berhenti makan itu saat teng ya adzan subuh. Ya, jadi bukan 15 menit atau 10 menit atau 5 menit sebelum adzan subuh. Jadi menahan diri dari makan minum dan dari semua pembatalnya disertai niat ibadah kepada Allah dari semenjak terbitnya fajar yang kedua ya sampai tenggelamnya matahari. Ya, maksudnya tenggelamnya matahari bagi kita orang awam itu dengan ya dikumandangkannya adzan maghrib. Ya, adapun bagi ya yang enggak dengar azan, yang dia tidak memiliki ya alat untuk mengetahui masuknya waktu salat ya subuh atau masuknya waktu salat maghrib, itu dengan melihat kepada tanda-tanda alam ya, mana terbitnya fajar yang kedua itu dengan dia lihat kepada ya sinar di arah ufuk ya yang memancar ya secara vertikal. Ya, karena fajar itu ada 2 macam. Ya, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ya, yang pertama keluar adalah fajar kadzib yang sinarnya itu ya horizontal di arah ufuk. Adapun fajar shadiq ini fajar yang kedua itu sinarnya secara vertikal. Kemudian tenggelamnya matahari yang dimaksud adalah tenggelamnya keseluruhan ya bola matahari ya di ya ufuk. Ini menunjukkan akan masuknya waktu al-maghrib. Jadi pengertian puasa adalah menahan diri dari makan minum dan dari pembatal-pembatal puasa
disertai niat untuk ibadah kepada Allah dari semenjak terbitnya fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini puasa yang disyariatkan. Ya, adapun puasa-puasa yang dilakukan oleh sebagian orang dalam menjalani ritual, seperti yang dikenal dengan puasa muti, ini di samping bid'ah itu juga diantaranya merupakan jalan kepada kesyirikan, bahkan itu syirik itu sendiri. Ya, begitu juga Nabi SAW melarang kita untuk wisol, itu menyambung puasa dengan puasa. Sedangkan puasa yang sesuai dengan tabiat kita sebagai manusia, sangat mudah untuk dikerjakan. Kalau di Indonesia paling 11 sampai 12 jam. Insyaallah taala ini tidak berat, apalagi bagi mereka yang sudah terbiasa. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian mulia Allah, dari sini kita mengetahui bahwa puasa itu ada 2 rukun. Rukun itu harus terpenuhi. Sesuatu yang harus terpenuhi. Dimana kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka tidak terbentuk ibadah itu. Seperti misalnya berdiri untuk sholat, dia rukun. Dia adalah rukun. Itu juga Al-Fatihah itu rukun. Kalau dia nggak ada, maka tidak ada sholat. Nah, begitu juga dalam hal ini puasa. Puasa di antara rukunnya dari definisi tadi kita ketahui. Yang pertama adalah menahan diri dari semua pembatal. Makan, minum, dan seluruh pembatal dalam durasi yang sudah ditentukan, yaitu semenjak terbitnya fajar yang kedua sampai tenggelamnya matahari. Jadi Anda semenjak dikumandangkannya azan subuh nggak boleh lagi makan, nggak boleh lagi minum, nggak boleh lagi melakukan aktivitas suami istri, yaitu hubungan badan. Dan itu berlangsung selama semenjak terbitnya fajar yang kedua sampai datangnya masuknya waktu maghrib. Hal ini sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Qur'an pada ayat yang tadi kita baca. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas oleh kalian benang putih dari benang hitam sebagai tanda akan masuknya waktu subuh, dan sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Maksudnya malam sampai tenggelamnya matahari. Nah, rukun yang kedua yang juga harus terpenuhi, kalau tidak maka tidak dianggap berpuasa dia, yaitu an-niyat. Niat yang dimaksud di sini adalah al-ikhlas. Di mana keikhlasan merupakan syarat dalam mengerjakan semua ibadah. Kapan dia hilang? Maka hanya yang tersisa bentuknya. Adapun hakikat dari ibadah itu tidak terpenuhi. Niat bi an yaqsuda shaim bi hadzal imsak anil muftirat ibadatan lillahi ta'ala. Artinya orang yang berpuasa itu memaksudkan dari puasanya itu dalam rangka mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat itu memiliki fungsi. Seperti yang pernah saya bahas barangkali juga di sini, sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Misalnya apakah ini puasa qadha atau puasa Senin Kemis, kan nggak bisa dibedakan. Pembedanya hanya niat. Maka apabila tidak diniatkan sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, maka tidak jelas dia. Ini ibadah apa? Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid dengan sholat subuh misalnya. Itu hanya bisa dibedakan dan pembedanya hanya niat. Ini sebagai pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Begitu juga sebagai pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Makan malam hari. Ada orang yang makan malam hari karena memang lapar. Ada orang yang makan malam hari dalam rangka ibadah, yaitu makan sahur. Nah, perbedaannya di mana? Bedanya dengan niat. Nah, kemudian niat juga sebagai pembeda untuk siapa ibadah itu ditujukan. Apakah untuk Allah semata, ataukah untuk Allah dan selain Allah, ataukah untuk Allah
ataukah untuk selain Allah saja. Ya, apakah untuk Allah semata, ini yang pertama, dan ini adalah tauhid. Kemudian apakah untuk Allah dan selain Allah, dan ini syirik, ya, haram hukumnya, ataukah untuk selain Allah saja, dan ini pun juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus disertai niat. Nah, untuk puasa Ramadan seperti nanti kita akan bahas, khusus puasa wajib, puasa Ramadan, maka niatnya harus diinapkan. Nanti akan datang pembahasannya. Ya, diinapkan. Apa yang dimaksud dengan diinapkan? Anda harus meniatkan puasa itu semenjak malam hari. Ya, semenjak malam hari diinapkan niatnya itu, ya, untuk puasa besok. Makanya di Indonesia biasanya setelah tarawih, imam itu menuntun jamaahnya untuk melafalkan niat, ya, untuk melafalkan niat dengan membaca nawaitu shauma ghadin an adai, ya, fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya adalah menginapkan niat. Ya, kita nggak bahas boleh apa enggak, ya, amalia seperti itu, membaca niat, ya, dengan ramai-ramai dipimpin oleh imam. Kita nggak bahas hal itu. Yang kita ingin tekankan di sini bahwa niat untuk puasa wajib, termasuk dalam hal ini puasa Ramadan, itu harus diinapkan. Ya, apakah cukup menginapkannya di awal Ramadan untuk sebulan sekaligus, ataukah harus setiap malam dia inapkan? Ini ada pembahasan di kalangan ulama, namun yang paling selamat adalah dia inapkan, ya, niatnya itu setiap malam di bulan Ramadan. Ya, selesai kita dari permasalahan yang pertama, itu tentang definisi puasa. Bahwa definisi puasa adalah, ini bisa luar kepala aja ya ibu-ibu ya, karena sudah sering melakukannya, dan insya Allah definisi itu mewakili dari apa yang kita lakukan selama ini, itu menahan diri dari makan dan minum dan dari semua pembatalnya, disertai dengan niat yang dimaksud adalah keikhlasan, ya, itu dilakukan semenjak terbitnya fajar yang kedua, yaitu masuknya waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari, yaitu, ya, masuknya waktu sholat maghrib. Ya, jadi dari sini kita simpulkan ada dua rukun. Ya, yang pertama menahan diri dan seterusnya. Kemudian rukun yang kedua adalah niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai dari masalah yang pertama. Ya, semoga jelas ya ibu-ibu sekalian mohon Allah. Ya. Nah, yang kedua ini tentang hukum, ya, puasa Ramadan. Ya, ya, kita semua tahu bahwa hukum puasa Ramadan hukumnya wajib. Bahkan dia lebih dari sekedar wajib, dia merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, rukun dari rukun-rukun Islam, ya, wajib bagi kita meyakini akan kewajibannya. Faradallahu azza wa jalla siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Allah wajibkan puasa bulan Ramadan dan dia menjadikannya sebagai salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya. Jadi puasa Ramadan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ya, ada hadis dalam Sahih Muslim, ya, di mana puasa Ramadan ini menempati penyebutan yang keempat. Ya, yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat dengan la ilaha illallah. Yang kedua iqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga ita'iz zakat, menunaikan zakat. Ya, wa shaumi Ramadan, yang keempat adalah puasa Ramadan. Kemudian yang kelima adalah, ya, pergi haji, hajjal bait, ya, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Namun dalam riwayat Bukhari Muslim yang lebih kuat, ya, justru penyebutan puasa itu menempati urutan yang kelima. Ya, setelah penyebutan zakat, kemudian Nabi menyebut, ya, haji duluan, kemudian baru yang kelima adalah puasa. Adapun dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa, ya, puasa Ramadan ini hukumnya adalah wajib adalah ayat yang tadi sudah kita baca pada surat Al-Baqarah ayat 183.
Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam. Allah wajibkan. Karena lafal kutiba ditulis, yang artinya secara tekstual adalah dituliskan bagi kalian. Artinya ditulis sebagai kewajiban. Ya, kalimat kutiba ini merupakan redaksi yang menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana juga pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya kalau puasa ini betul-betul dilakukan dengan penuh penghayatan dan dengan penuh ya pengagungan kepada Allah dan keimanan yang tinggi, maka insya Allah manfaatnya akan bisa dirasa. Apa itu? Ya, seorang akan sampai kepada derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun banyaknya orang yang puasa, namun dia belum mendapatkan manfaat dari puasa tersebut, ya, tidak melahirkan insan-insan yang bertakwa, itu disebabkan karena ya puasanya ada cacatnya. Ya, apakah disebabkan ilmunya yang kurang, ataukah disebabkan karena pada puasanya dikotori juga dengan kemaksiatan. Qala walamma rawahu Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lima rawahu Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Dan juga berdasarkan hadisnya Ibnu Umar di mana Nabi mengatakan Islam dibangun di atas 5 perkara. Setelah kita sebutkan ya, yaitu 5 rukun al-Islam tersebut. Ya, di mana disebutkan di antara 5 rukun Islam itu adalah puasa Ramadan. Walima rawahu Talha bin Ubaidillah, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, anna Arabiyyan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang Arab Badui yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni madza faradallahu alayya min siyam. Orang Arab ini bertanya kepada Nabi, beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan kepadaku dari ibadah puasa itu. Allah, kata Nabi SAW, syahrul Ramadan, ibadah puasa bulan Ramadan, kata Nabi. Kemudian orang ini bertanya lagi, qala alayya ghairah atau ghairuh, adakah selain puasa Ramadan yang juga wajib untuk aku tunaikan? Kemudian Nabi menjawab, la illa an tatawwa, tidak ada lagi selain itu, selain kamu kerjakannya ya sebatas ibadah sunnah. Ya, jadi dalil akan wajibnya puasa Ramadan yang pertama ayat ya Al-Baqarah 183. Kemudian hadis ada banyak ya, tadi disebutkan sebagiannya. Dan juga yang ketiga bahwa ulama ijma, ya konsensus atau ijma ulama ini dalil. Ya, jadi dalil dalam Islam itu 3. Sebagian menambahkan yang keempat. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian al-hadis sahih, yang sahih, kemudian yang ketiga adalah ijma. Yang keempat adalah kias yang sahih. Nah, ijma' ini merupakan dalil. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat seluruhnya di atas kesesatan. Artinya ketika terjadi kesepakatan, maka itu pasti hak dan pasti itu adalah kebenaran. Nah, sekarang hukum orang yang mengingkari wajibnya puasa. Mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib, maka orang ini kafir, ya, kecuali kalau dia baru masuk Islam, maka diberitahu. Ya. Atau tinggal di pedalaman, ya, dan dia baru masuk Islam, maka diberitahu. Adapun orang yang meninggalkannya dengan sengaja, maka dia asin, dia jatuh kepada kemaksiatan yang besar dan termasuk dari dosa-dosa besar. Apakah orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja secara berturut-turut orang itu batal Islamnya? Jawabnya tidak. Ya, selagi dia masih meyakini wajibnya puasa Ramadan, namun dia meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan malas. Adapun apabila dia meninggalkan puasa Ramadan karena mengingkari wajibnya, maka orang itu kafir sekalipun dia mengerjakan puasa. Ya, sekalipun dia mengerjakan ya puasa. Ini ya, dengan ini selesai kita dari pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum puasa Ramadan. Ya, selain Ramadan hukumnya sunnah.
Jadi kalau misalnya ibu-ibu hanya membatasi puasa Ramadan aja, karena nggak semua orang sama. Ada yang passionnya itu senangnya sholat, ya dia sholat wajib, kemudian dia tambah sholat sunnah. Tapi kalau puasa dia nggak kuat. Ada yang kuatnya puasa, tapi kalau sholat yang wajib-wajib aja nggak apa-apa. Ya, karena menunaikan yang wajib itu sebab mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun menambah dari yang wajib, menambahnya dengan yang sunnah itu sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita kenal dalam hadis yang berbicara tentang waliullah. Di mana Nabi mengatakan man ada li waliyan faqad adantu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma aftaratu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang paling aku cintai melebihi yang wajib. Jadi kalaupun Anda hanya mengerjakan yang wajib, itu bukan masalah. Anda tidak menambah yang sunnah. Tapi kalau Anda ingin menambah dengan yang sunnah di samping yang wajib, maka itu yang lebih utama. Ya. Maka puasa yang diwajibkan itu hanya yang ya puasa Ramadan setahun ya satu kali ya selama 29 hari atau 30 hari. Selain itu ya kalau Anda mau mengerjakannya juga, menambahnya juga itu sunnah dan tidak ada kewajiban selain ya puasa Ramadan. Ya, selain puasa Ramadan. Adapun kewajiban puasa selain puasa Ramadan, ya seperti misalnya membayar kafarah, ya itu karena ada pelanggaran, ya. Atau misalnya qada puasa Ramadan itu karena dia punya uzur, tak mengerjakan puasa Ramadan karena sakit misalnya, maka dia ganti, ya. Maka tidak ada puasa yang wajib selain puasa Ramadan. Nah, pembahasan yang terakhir ibu-ibu sekalian mulia Allah, ya, adalah tentang macam-macam puasa. Dan ini sudah saya isyaratkan tadi di depan. Ya, bahwa puasa itu ada dua macam. Ada wajib, ada sunnah. Dan yang wajib itu ya ada tiga. Ya, ada tiga. Ya, puasa Ramadan. Ya, ini yang Allah turunkan sendiri. Yang kedua, puasa kafarah, membayar kafarah, membayar denda. Ini karena adanya pelanggaran. Kalau Anda nggak melakukan pelanggaran apa-apa, maka nggak ada kewajiban apa-apa. Yang ketiga adalah puasa nazar. Ini karena Anda yang mewajibkan sendiri bagi diri Anda. Misalnya saya bernazar, besok saya mau puasa. Padahal nggak ada kewajiban. Tapi karena Anda nazarkan, maka yang nggak wajib itu menjadi wajib. Jadi pada asalnya seperti yang tadi telah diketengahkan bahwa puasa yang wajib itu hanya Ramadan. Ya, dua lainnya, yang pertama puasa kafarat itu karena Anda melakukan pelanggaran. Kemudian yang terakhir itu karena Anda sendiri yang mewajibkan, itu puasa nazar. Nah, adapun ya puasa sunnah itu ada banyak macamnya. Ya, kelak insya Allah akan datang pembahasannya. Adapun pembahasan kita di ya kajian ya fikih ini hanya membahas seputar puasa Ramadan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin cukup Ibu ya, biar nggak terlalu banyak juga dan insya Allah bisa diliput semuanya. Ya, jadi kita bahas 3 masalah malam hari ini. Yang pertama tentang definisi, kemudian yang kedua tentang ya hukum puasa Ramadan, yang ketiga tentang macam-macam puasa. Saya rasa insya Allah sangat sederhana, bismillah, dan bisa diliput semuanya. Jika ada pertanyaan saya persilahkan. Ya Ustadz, Ya alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah. Khairan. Jazakumullahu khairan. Teman-teman sekalian, Udah ada yang yang angkat tangan. angkat Angkat dulu yuk, tangan. Susi. Unmute-nya pelan-pelan aja, nanti keluar. Tafadhali Uti Susi. Belum kedengaran suaranya. Iya, kayaknya freezing. Teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Silahkan.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, kalau seandainya kita berjanji mau puasa, tapinya kelupaan, terus orangnya sekarang sakit, nggak bisa melakukan kayak nazar gitu, dia berjanji bahwa dia mau puasa tapi dia keburu sakit. Nah itu terus orangnya sekarang udah sakit, meninggal. Nah, apakah apa yang harus keluarganya lakukan Ustadz? Karena kita tahu dia pernah janji. Ya, itu aja. Iya Ustadz, jazakallah kasiran untuk nasihatnya. Ya, yang perlu diketahui, yang pertama bahwa nazar yaitu berjanji untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah yang unik ya, yang unik karena dia mewajibkan kepadanya sesuatu yang tidak diwajibkan. Imam Khattabi mengatakan nazar ini unik katanya. Kenapa? Karena memulainya itu haram. Ya, memulai nazar. Ya, saya niat mau puasa besok, padahal nggak ada kewajiban dia untuk puasa. Tapi karena dia nazarkan jadi wajib. Memulainya haram, dibenci. Tapi kalau sudah dilakukan maka wajib menunaikannya. Jadi saya ingatkan untuk jangan gampang-gampang bernazar. Ya. Untuk jangan mudah-mudahan bernazar. Karena pada asalnya manusia itu bebas dari taklif, bebas dari beban. Ya, tidak terbebani dengan perintah maupun larangan. Ya, maka dengan dia nazarkan sesuatu untuknya dari ketaatan yang sebenarnya nggak wajib, maka berubah menjadi wajib dengan sebab dinazarkan. Nah, di antara hal yang menjadi sebab bahwa ibadah nazar ini ya, ibadah yang memulainya tidak disukai adalah seperti yang ditanyakan. Karena nggak semua orang ternyata bisa menunaikan apa yang sudah dia nazarkan. Ada yang faktor lupa, ada yang faktor bakhil, ya, ada yang ya telah keburu datang kematian kepadanya. Ya, maka dalam kondisi nazarnya belum dibayarkan, kalau diketahui oleh keluarganya, maka keluarganya yang membayarkan. Kalau itu puasa, maka ahli warisnya yang berpuasa untuknya. Demikian, barakallahu fiik. Baik, lagi. Silakan teman-teman yang lainnya. Kalau belum, ini ada yang tertulis Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana bila saya punya orang tua udah uzur, terkadang lupa, terkadang ingat, dan fisiknya juga sudah tidak terlalu kuat. Apakah boleh dari sejak awal dicita-citakan atau diniatkan di awal Ramadan kita bayar fidyah buat ibu yang udah lemah tersebut? Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya, di antara alasan seorang untuk tidak mengerjakan puasa Ramadan ya adalah ya orang itu sudah terlalu uzur, kalau bahasa kita artinya sudah tidak mampu lagi berpuasa. Ya, apakah karena terlalu renta atau seorang mengalami sakit yang sakitnya itu menurut dokter sulit diharapkan sembuh. Ya, mengalami sakit yang apabila dia berpuasa itu akan semakin memperparah sakitnya dan sulit diharapkan sembuh. Ya, maka dalam kondisi seperti itu nanti akan datang pembahasannya, tapi nggak apa-apa karena ini ada pertanyaan. Ya, dia boleh mengganti puasanya ya dengan membayar fidyah. Ya, untuk yang sakit karena dia sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh atau sulit diharapkan sembuh gitu ya. Bukan berarti nggak mungkin sembuh, karena masalah kesembuhan itu hak Allah Azza wa Jalla. Cuma berdasarkan ya ilmu kedokteran, para dokter ini menilai ya yang begini sulit sembuh gitu. Ya, misalnya sakit gula yang sudah parah, di mana kalau dia berpuasa maka akan semakin perparah sakitnya. Maka dalam kondisi seperti ini,
ya di mana penyakitnya itu sulit diharapkan sembuh, boleh baginya membayar fidyah, termasuk juga dalam hal ini ya laki-laki atau perempuan yang sudah uzur. Ya boleh dia membayar fidyah di awal. Kalau dia mau lakukan di awal atau di akhir, ya apabila dia ingin lakukan di akhir. Ya dia ganti puasanya dengan memberi makan orang miskin. Allahu a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, belum ada. Ustadz, ini pertanyaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya anak yang baru baligh, tetapi usianya masih sangat muda, masih belum 12 tahun atau sekitar 12 tahun tahun ini Ustadz. Tahun lalu sudah dapat haid, tetapi ketika ditanya berapa hutangnya, karena saya kurang memantau, dia juga tidak ingat berapa batal puasanya. Jadi bagaimana menyikapi untuk anak saya ini supaya bayar utang puasa walaupun tidak ingat jumlahnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya, hukum wanita yang tidak puasa disebabkan karena haid, yang tidak puasa disebabkan karena haid, maka wajib baginya untuk ya mengqadha, ya wajib baginya untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan ya disebabkan karena uzur tersebut. Ya. Nah, apabila seorang lupa ya berapa banyak puasa yang dia tinggalkan, maka dia boleh menakar. Ya. Ini maksud dengan menakar, artinya mengira-ngira dengan dia ya lebihkan, ya sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun orang yang meninggalkan puasa karena sengaja, ini tentunya di luar yang ditanyakan, ya maka tidak ada qadha baginya. Maka dipastikan bahwa yang bersangkutan meninggalkan puasanya karena ya uzur. Ya, uzur yang syar'i seperti haid, seperti nifas. Ya. Maka kalau dia lupa misalnya, maka ditakar aja. Ya, dihitung kira-kira kamu 10, maka dilebihkan 1, jadi 11. Jadi ditakar demikian, insya Allah ya dengan begitu sudah cukup mengcover ya puasa yang dia tinggalkan. Ya ditambah dengan sikap kehati-hatian. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, alhamdulillah. Sebelum yang lainnya mungkin tanya, ini ada juga yang tanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Ketika zaman dahulu saya sering melalaikan puasa, sehingga saya sendiri tidak mengetahui berapa puasa yang sudah dibayar dan mana yang belum. Tetapi saya sudah bertaubat dan untuk menutupi puasa-puasa yang kemungkinan belum saya bayar, bolehkah saya secara rutin membayar fidyah untuk puasa-puasa saya itu yang tidak terhitung, Ustadz? Jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Ya, tadi sudah disampaikan secara tersirat bahwa kalau meninggalkan puasa karena sengaja tanpa uzur, hukumnya menurut pendapat yang benar itu tidak ada qadha, tidak ada peluang untuk menggantikannya. Ini sebenarnya bukan kemudahan. Ya, karena kalau masih bisa diqadha enak gitu ya. Tapi ini merupakan ya hukuman sebenarnya ketika ibadah itu ditinggalkan dengan sengaja maka tidak bisa diqadha ya sehingga tidak ada peluang untuk menggantinya. Artinya ibadah itu sudah berlalu dan sudah lewat sudah. Anda tidak lakukan itu ya maka kewajiban bagi Anda hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat, perbanyak ibadah sunnah, perbanyak ya sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan itu semua ya bisa ya menutup kesalahan Anda di masa-masa yang lalu. Jadi cukup dengan bertaubat. Wallahu a'lam. Iya Ustadz. Oh ini ada pertanyaan sayap Ustadz. Berarti niatnya bukan fidyah Ustadz, tetapi kalau kita merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita berniat untuk sering-sering memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa khususnya di Ramadan, apakah ini salah satu bisa Allah memaafkan kesalahan kita yang lalu Ustadz?
Ya, semua kebaikan, bukan hanya memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi semua kebaikan. Dari memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak puasa sunnah, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya dari sedekah, zikir, ya, membantu fakir miskin, membantu orang berbuka, artinya memperbanyak ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Tafadhali Uti Nurul. Nurul. Ah, Ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Habis Uti Nurul ya Uti Sarifah. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Ustadz ada pertanyaan tentang bagaimana jika pada saat berpuasa itu tiba-tiba bermimpi basah. Dan kedua, bagaimana pada saat berpuasa Ramadan itu tiba-tiba di sela-sela itu ada kemauan ingin berjima. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Dan terjadi jima berhubungannya. Iya. Berhubungan suami istri itu. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Ya. Ya, saya jawab dulu ya. Iya, jazakallah. Kalau yang berkaitan dengan mimpi basah itu kan di luar kuasa seseorang. Ya, artinya dalam kondisi seperti itu hukumnya seperti orang yang lupa. Seperti seorang yang lupa makan dan minum. Karena orang yang lupa pun juga itu di luar kuasa dia. Ya, di luar kuasa dia, ya, dia makan dan minum. Artinya tidak ada unsur kesengajaan. Maka tidak ada hukum, puasanya tinggal dilanjutkan saja. Ya, adapun ajakan ya suami untuk berhubungan badan kalau itu puasanya adalah puasa wajib, ya di luar Ramadan, maka wajib dia selesaikan. Seperti misalnya qada Ramadan, wajib dia selesaikan, dia nggak boleh batalkan. Beda kalau puasanya puasa sunnah. Nah, sedangkan kalau itu adalah siang hari di bulan Ramadan, maka dia harus tolak. Ya, maka dia harus tolak. Ya, artinya dia menolak ajakan suaminya. Ya, karena bisa aja suaminya ya tidak wajib puasa karena misalnya dia baru pulang dari safar. Ya, sebenarnya dia ya tidak mengganggu istrinya yang sedang berpuasa dalam kondisi seperti itu. Nah, kalau sang istri menuruti kemauannya atau kedua-duanya dalam keadaan puasa, kemudian dua-duanya melakukan hubungan suami istri, maka akibatnya berat. Ya, yang pertama puasanya fasid, puasanya rusak. Ya, kemudian ya dia juga wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut ya sebagai ganti dari puasa yang rusak tersebut. Ya. Maka daripada dia terkena ya keharusan untuk ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut, di mana kapan dia putus dalam pelaksanaannya itu dia harus mulai lagi dari awal. Nah, ini sangat berat. Ya, maka hendaknya dia menolak dan menolak ajakan suami untuk hubungan badan di siang hari di bulan Ramadan ini ya bukan termasuk maksiat. Ya, bukan termasuk kemaksiatan. Allahu a'lam. Iya Ustadz Afwan, mengenai yang tadi mimpi basah, apakah puasanya tadi kan kata Ustadz bisa dilanjutkan, apakah itu harus mandi dulu untuk menghilangkan kewajibannya? Biasanya kan kalau mimpi basah harus mandi wajib, apakah itu diwajibkan walaupun dalam keadaan tidak membatalkan puasa? Tidak harus, kecuali kalau dia mau sholat atau dia mau melakukan ibadah yang disyaratkan padanya toharoh. Adapun melanjutkan puasanya begitu aja, misalnya setelah asar dia mimpi basah, ya kemudian dia nggak mandi, hanya nunggu berbuka aja boleh, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi ini juga diantara kesalahpahaman yang dipahami oleh banyak kalangan bahwa puasa itu harus dalam keadaan suci. Ya, sehingga ketika seorang itu datang waktu subuh dalam keadaan dia masih belum mandi basah ya, atau mandi besar, mandi junub, ya, misalnya malamnya dia hubungan badan, ya kemudian
dia berpuasa dalam keadaan belum mandi junub, dia menganggap bahwa puasanya belum sah. Tidak. Puasa itu tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Ya, tidak disyaratkan Anda ya dalam keadaan suci. Ya, masuk kepada ibadah puasa ini ya dengan tengnya waktu atau dikumandangkannya azan subuh, itu tidak disyaratkan Anda dalam keadaan suci. Sekalipun Anda dalam keadaan berhadas kecil atau hadas besar, maka nggak ada masalah. Oleh karena itu ketika misalnya lagi puasa kemudian berhadas besar, seperti misalnya mimpi basah, maka tidak diharuskan untuk segera mandi untuk melanjutkan puasanya, tidak. Barakallahu fiik. Ahwan juga Ustadz, pertanyaan tadi yang mengenai puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu wajib secara berturut-turut atau bisa diselang-seling selama 2 bulan atau bisa digantikan juga dengan fidyah? Jadi pertama ya bagi yang masih muda gitu ya, masih sanggup untuk berpuasa, memang harus berpuasa dan harus 2 bulan berturut-turut. Memang ada hadis Nabi SAW ya, Anda digantikan dengan fidyah. Tapi ini bagi yang tidak mampu. Ya, bagi yang tidak mampu. Tapi kebanyakannya kan yang tergoda untuk berhubungan badan itu biasanya yang masih muda gitu, yang masih mampu untuk berpuasa ya, maka kewajiban baginya itu adalah mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut dan tidak boleh diselang-seling. Allahu a'lam. Ya, jazakallah khair. Saja ya, jazakallah khair, amin. Ya, lagi? Ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak menyambung yang tadi teman ada nanya mengenai itu puasa yang kita lakukan mungkin waktu masih muda kita banyak meninggalkan puasa. Apakah itu bisa kita ganti dengan waktu kita puasa Senin Kemis, kita niatkan kita berpuasa Senin Kemis dan mengganti puasa-puasa kita yang telah lalu yang enggak kita kerjakan. Bisa kan itu kita lakukan begitu Pak Ustadz? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Syarifah ini tadi sudah dijelaskan, justru tidak bisanya diganti puasa Ramadan dengan dikodok ya, dikodok. Artinya puasa dengan niat untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan dengan sengaja atau karena malas. Ini hukuman. Jadi memang hukumannya ibadah itu nggak bisa diganti dengan kodok, dengan mengerjakan puasa di luar Ramadan ya sebagai ganti dari puasa Ramadan yang dia tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur. Ya, intinya tanpa uzur ya. Lain hal kalau ada uzur seperti misalnya haid, nifas, maka diganti. Nah ini yang tanpa uzur karena malas gitu. Biasanya kan masih muda ya, masih abai dengan banyak hukum-hukum agama, ya masih belum merasa terikat dengan hukum-hukum agama, ya. Nah yang seperti ini tidak bisa diganti, Bu. Jadi sekali lagi tidak bisa diganti. Apalagi diganti dengan puasa Senin Kemis yang diniatkan sebagai puasa sunnah, ya beda konteksnya. Ini sunnah, itu wajib. Ya, Anda puasa wajib saja sebagai kodok dari puasa Ramadan yang Anda tinggalkan dengan sengaja karena malas, ya tanpa uzur, itu nggak tergantikan. Karena ibadah puasa itu, puasa Ramadan itu, dia adalah ibadah dan juga ya ada waktunya. Ada waktunya. Ya, kalau ditinggalkan dengan sengaja, hukumannya berat. Kalau bisa digantikan jadi gampang. Sehingga orang akan bermudah-mudahan, ya udah gue nggak puasa, besok aja gue ganti di bulan Ramadan. Enggak. Tidak demikian. Ini pendapat yang paling benar di kalangan pendapat ulama, bahwa dia tidak bisa diganti sekalipun dengan kodok. Ya, jadi cukup dengan bertaubat. Memperbanyak taubat dan memperbanyak amalan soleh. Apa aja dari amalan soleh, ya untuk ya mendapatkan keridhaan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa dia lakukan. Allahu a'lam.
Ya, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau belum ada, nggak apa-apa teman-teman, karena materinya masih panjang. Ya Ustadz ya. Alhamdulillah, insya Allah. Kalau sudah tidak ada, mungkin Ustadz bisa memberikan kata terakhir dari pertemuan ini atau resume, dan mohon Ustadz bisa menutupnya juga. Baik. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Alhamdulillah, dengan membahas pembahasan puasa ini, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara orang-orang yang bersemangat dalam menyambut Ramadan, ya, karena tidak ada yang dibutuhkan oleh seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah melebihi ya ilmu yang bermanfaat, ya, sehingga dia jalani ibadah Ramadan ini nanti kelak, ya, apabila umur panjang tentunya, apabila Allah sampaikan kita kepada Ramadan, dan itu yang kita harapkan, amin, ya, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tidak ada yang paling ya berguna bagi seorang dalam mengerjakan ibadah melebihi ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan pelajaran fikih ini, insya Allah semakin bertambah pemahaman kita, semakin bertambah ilmu kita, ya, dalam menjalani ibadah kepada Allah. Insya Allah kajian kita tentang fikih puasa ini masih banyak persoalan-persoalannya. Saya ingin tetap semangat. Nanti mungkin admin menyiapkan juga. Tadi saya nanti akan kasihkan link PDF-nya untuk bisa disimak juga. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, ibu-ibu sekalian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.